Halo saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kabarnya? Berjumpa lagi dengan saya, Galilea Dinarsa Pradika, yang menemani di dalam Renungan Harian GKI Sangkra. Tepat hari ini pada hari Sabtu, tanggal 2 April 2022. Di akhir pekan ini, mari kita mengawali hari kita dengan merenungkan bersama-sama firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita satu hati di dalam doa untuk menyiapkan hati kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Sumber Cinta Kasih, sungguh kami bersyukur di kesempatan yang indah ini kami boleh kembali untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami anak-anak-Mu ingin belajar memahami kebenaran firman, dan biarlah firman ini menjadi pedoman kehidupan kami, agar kami senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan. Berkatilah kami, naungi kami, dan mampukan kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama-Mu, Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan sahabat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, renungan kita hari ini terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-45 sampai dengan yang ke-47. Yohanes pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-45 sampai dengan yang ke-47. Saya akan membacakan bagi kita semua. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita perbuat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat." Demikianlah pembacaan kita. Berbahagia setiap kita yang bukan hanya mampu mendengarkan, membaca, tapi juga melakukannya dan mengupayakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku yang terkasih, pembacaan kita hari ini menjadi sangat menarik. Karena apa? Kita melihat bahwa dampak pelayanan Yesus itu sudah sangat terlihat. Terlebih kalau kita membaca di bagian sebelumnya di dalam Yohanes pasal yang ke-11 gitu ya. Dikatakan di sana bahwa Yesus telah membangkitkan Lazarus, ya, saudara dari Maria dan Marta. Apa dampak dari pelayanan ini? Tentu semakin banyak orang mendengar, takjub, dan mereka mengikuti Yesus kemanapun Yesus berada. Berarti Yesus semakin memiliki massa yang begitu banyak. Orang-orang yang mengikutinya bukan hanya mau melihat mukjizatnya Tuhan, tapi dia juga mau belajar, ia menantikan mukjizat, dan ia menantikan berkat dari Tuhan. Satu kesempatan yang luar biasa. Tetapi di tengah meriahnya orang-orang yang takjub akan kuasa Tuhan, ternyata masih ada orang-orang yang mengeraskan hati yang tidak mau menerima kehadiran Tuhan di tengah mereka. Siapa mereka? Pasti saudara sudah tahu. Mereka adalah orang-orang Farisi dan juga pemuka agama. Mengapa mereka justru bersikap demikian? Mengapa mereka memiliki sikap mengeraskan hati kepada karya-karyanya Allah, padahal sudah sangat jelas dan terlihat loh bahwa kasih dan karyanya Allah sangat berdampak. Harusnya mereka bersyukur karena ada shalom yang tercipta. Tetapi kenapa justru mereka bersikap untuk tidak mau menerima kehadiran Yesus? Bahkan kalau kita membaca bagian selanjutnya, ada sebuah perbuatan yang tidak menyenangkan. Ada sebuah kolaborasi yang tidak baik antara para pemuka agama dan juga para pemimpin. Mengapa mereka bersikap demikian? Ternyata kalau kita membaca bagian ini, ada posisi-posisi yang menjadi tidak aman. Ada posisi-posisi yang membuat mereka menjadi harus istilahnya ketar-ketir dalam bahasanya, atau sama, aduh gimana nih nanti kalau Yesus berhasil punya pengikut yang banyak, mereka bisa melengsarkan kita. Kita tidak dapat lagi melakukan kegiatan-kegiatan yang menguntungkan kita. Berarti dalam tanda kutip ada sebuah keuntungan pribadi. Dia mengutamakan kepentingannya sendiri.
dan mereka mengabaikan kebenaran. Kebenaran itu tertutup bukan karena mereka tidak bisa melihat, tetapi tertutup karena keegoisan hatinya. Karena hatinya lah yang menutupi mereka, sehingga kasih Kristus yang begitu besar tidak dapat mereka terima. Nah, saudara yang terkasih, satu firman ini setidaknya menjadi sebuah catatan bagi kita. Jangan-jangan kita juga demikian. Mungkin ketika kita dalam kondisi yang senang, ketika kita dalam kondisi yang bahagia, kita bisa mengingat Tuhan. Tetapi ketika kita sedang mengalami sebuah pergumulan, seakan-akan kita sendirian, tidak ada orang yang menemani kita kemudian meragukan Tuhan. Padahal jelas Tuhan itu memelihara setiap kita. Tuhan itu ada di dalam hati kita. Tetapi kita justru tidak memberikan ruang itu kepada Allah. Kita masih hanya mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Kita masih menganggap masalah dan pergumulan kita itu jauh lebih besar. Padahal sudah jelas bahwa Allah lah yang jauh lebih besar dari segalanya. Dan Allah lah yang punya pegang kendali serta kuasa di dalam kehidupan kita. Jadi mengapa kita masih harus mengeraskan, mengapa kita masih harus khawatir akan hari esok? Karena Allah senantiasa memelihara kita. Tetapi melalui kisah ini kita diingatkan untuk tidak mementingkan diri sendiri. Artinya kita memberikan ruang kepada Allah untuk Allah dapat berkarya. Bagaimana kasih Allah dapat kita pancarkan ketika kita masih hanya mengkonsumsi kasih Allah hanya bagi diri kita sendiri. Nah, saudara yang terkasih, itu juga dengan kebenaran. Kebenaran memang harus dinyatakan, harus diutamakan, harus diungkapkan, supaya semakin banyak orang tahu bagaimana kebenaran di dalam kasih Kristus. Maka kita tidak boleh untuk menunda-nunda, tidak boleh menutup-nutupi atau menyembunyikan kebenaran itu. Kalau memang kebenaran harus dinyatakan, kebenaran harus dinyatakan. Meskipun susah, meskipun mungkin kita harus mengalami berbagai macam problema, tetapi itulah yang harus diperjuangkan. Karena itulah tantangan hidup orang beriman. Nah, saudara yang terkasih, ketika hari ini kita boleh memasuki hari ke-28, Panitia Paskah mengajak setiap kita untuk melakukan apa ya? Dicatat di sini, hari ini kita diajak untuk melawan kemalasan, ya, dengan membersihkan kamar atau ruangan yang sering digunakan. Mungkin kemalasan inilah yang membuat seringkali kita juga terjebak untuk tidak mau mengungkapkan kebenaran. Kemalasan, nanti dululah, pasti ada yang lain. Itu harus kita basmi. Dengan apa? Dengan kita memiliki tekad, kita memiliki niat yang kuat. Ya, kasih Kristus itu harus dinyatakan dan tidak boleh ditutup-tutupi. Nah, kemalasan inilah yang harus juga kita kikis. Biarlah hari ini kita boleh belajar bersama-sama untuk menjadi pelaku firman yang baik. Mari kita menutup renungan ini di dalam doa kita. Kita satu hati di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan boleh mengingatkan setiap kami. Tuhan memanggil kami untuk kami boleh menyatakan kebenaran. Tuhan boleh menilik setiap hati kami. Ampuni kami bila kami seringkali masih mengeraskan hati kami, menutup-nutupi kebenaran. Tapi hari ini kami boleh diingatkan dan kami mau belajar untuk menyatakan kebenaran firman-Mu bagi dunia. Karena itulah tugas panggilan kami untuk hadir di dalam dunia, menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu bagi dunia ini. Untuk itu Tuhan, mampukan setiap kami. Mampukan kami untuk terus kami dapat melakukan kebenaran ini dan kami menyerahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk satu kesempatan yang indah ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, demikianlah perenungan kita di hari ini. Di akhir pekan ini sudah punya catatan apa? Wah, kayaknya sudah mulai ada acara-acara nih ya. Nah, tetap hati-hati dimanapun saudara berada. Jangan lupa besok pergi ke gereja, karena gereja kita sudah terbuka ya. Sudah 3 kali ibadah di jam 6:30 pagi, jam 9 pagi, dan jam 5 sore. Saudara diundang untuk bersama-sama bersekutu di dalam gedung gereja di Jalan Demangan nomor 2 Solo. Selamat melanjutkan aktivitas di manapun saudara berada saat ini. Tuhan menyertai saudara sekalian. Sampai jumpa.